Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari Rawi tayangan Jundu channel pada program kisah-kisah tadat atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini adalah khadimnya Rasulullah SAW. Siapa lagi? Ya, kalau bukan adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Bagi antum yang pengen tahu siapa si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini cocok banget untuk kalian ikuti. Ya. Jadi beliau ini adalah pembantu Rasulullah SAW dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis, ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Ummu Sulaim Malikah binti Milhan. Kemudian istri daripada Abi Thalhah Zaid bin Sa'ad Al-Ansari. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Anas bin Malik ini itu pada usia 10 tahun. Dan ketika itu, ya, ibunya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepadanya, ini adalah Anas, anak yang pandai yang akan menjadi pembantumu. Maka Nabi pun tuh menerimanya. Anas bin Malik ini lahir 10 tahun sebelum Hijriah atau bertepatan yaitu dengan 612 Masehi. Nah, beliau ini adalah seorang mufti, qori, muhaddis, perawi Islam. Anas bin Malik ini mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, para sahabat Nabi dah, Mu'ad, Usaid dan Udair, Abu Thalhah, bahkan ibunya sendiri yaitu Ummu Sulaim bin Milhan, Abu Zar, Malik bin Sarhah, banyak dah. Bahkan Abu Hurairah, Fatimah, Zahra dan masih banyak lainnya yang merupakan guru-guru beliau. Dia ngambil ilmu dari situ semua. Anas bin Malik ini menemani Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Ia benar-benar sempurna dalam bermuzalamah, khidmat kepada Rasulullah SAW. Beliau sejak beliau hijrah sampai meninggal. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dia juga banyak mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik juga banyak berbicara tentang hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, beliau selalu dalam hadisnya seperti itu. Dahsyat luar biasa. Orang pertama langsung yang dengar. Dan luar biasa, Masya Allah sahabat Jundu, musnad Anas bin Malik ini ada sebanyak 2256 yang disepakati Bukhari Muslim sebanyak 180 hadis. Dan yang hanya dalam riwayat Bukhari itu ada 80 hadis dan Muslim itu 90 hadis. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan para sahabat beliau itu yang siqah itu lebih dari 150 orang. Sedang yang lemah itu sekitar 190 sahabat. Dahsyat luar biasa, Masya Allah ya. Sahabat Jundu, pada video ini Ana akan menceritakan kisah awal jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu, Anas bin Malik pada saat itu masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Ummu Sulaim Malikah binti Milhan atau Al-Ghumaisah itu mengajarkan kepadanya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Jadi ibunya ini udah mengisi hati Anas bin Malik dan untuk mencintai sang Nabi. Dahsyat luar biasa ibunya ini. Pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus sholati wa azkas salam. Luar biasa, Masya Allah, ibunya udah ngajarin dari kecil. Sahabat Jundu, Anas langsung tertarik untuk mendengarkan daripada cerita dari ibunya ini. Tidak mengherankan, terkadang sahabat Jundu ya, telinga dapat membuat seorang itu menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata yang menyaksikan. Jadi belum melihat itu udah senang, udah suka. Betapa anak yang masih berusia belia ini, Anas bin Malik ini, berharap nih untuk pergi menjumpai nabinya yang selalu diceritakan oleh ibunya yang berada di Mekah. Atau Rasulullah SAW berkenan untuk menguji mereka di Yathrib agar ia ini puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Sering diceritain keistimewaan dan lain-lain, pengen dong ngelihat orangnya langsung. Kemudian impian Anas bin Malik ini akan terwujud. Ternyata Yathrib ini, Yathrib yang kota Yathrib yang beruntung, ini sudah tersebar kabar nih bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang bernama As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat lainnya akan menuju Yathrib. Dahsyat luar biasa. Tuh pada saat itu setiap rumah itu menjadi ceria, gembira karena setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Bayangin mereka itu udah tahu kabar Nabi Muhammad SAW tapi belum pernah melihatnya. Inilah sama kayak kita. Kita belum jumpa Nabi Muhammad SAW, tapi kita udah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ajarannya, udah mengikuti perintahnya,
udah mengikuti amalan-amalan sunnahnya, tapi kita belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah. Tapi di kisah Anas bin Malik ini, orang Yasrib ini udah beriman, ya, udah yakin pada Islam, tapi dia belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya itu, kerinduannya sangat menggebu-gebu gitu. Beda, kayak gimana sih orangnya? Seperti apa sih orangnya? Pada penasaran, pada datang. Ajarannya itu begitu indah, kisah kabar akhlaknya juga begitu sempurna. Seperti apa orangnya? Saking kagumnya mereka semua, akhirnya mereka pada senang semua. Kayak gitu pun juga akan senang akan kehadiran ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang luar biasa, masya Allah, magum derajatnya. Kita lanjut ceritanya. Jadi semua orang itu pada senang dan menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Nah, jadi setiap pagi para remaja ini berteriak, Muhammad telah datang. Nah, Anas ini waktu itu masih bocah, masih kecil ya, masih bocil lah, berlari menuju ke sumber suara. Kan tapi ya nggak dapetin juga tuh, ternyata ya di prank lah, bercanda. Itu di prank aja orang banyak. Nah, kemudian pada suatu pagi yang cerah besokannya itu, ya, itu beberapa orang pria di kota Yasrib itu teriak lagi mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Nah, ini bukan hoax lagi karena orang udah pada banyak nih. Serentak beberapa orang pria dewasa itu bergerak menuju jalan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad SAW. Waduh, dahsyat luar biasa ini kota Yasrib itu, Madinah itu, pada datang semua orang berbondong-bondong. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong, berlari menghampiri Nabi Muhammad SAW. Tola'al badru alaina. Dan di antara mereka itu juga banyak, ada anak-anak dalam usia belianya, kemudian juga ada tuh orang tua. Semua mereka dengan wajah berseri dan hati bahagia itu pergi menyambut kedatangan sang Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, masya Allah. Sahabat Jundu, pada saat itu di barisan para anak yang berusia belia, yaitu para bocil nih, tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Masih 10 tahun Anas bin Malik. Wah, saya kira Anas bin Malik bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Tibalah tuh ya Rasulullah SAW beserta sahabatnya Asy-Syiddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah. Wah, luar biasa, penuh sesak, orang banyak, terdiri dari pria, dewasa, dan anak-anak, perempuan, semua ibu-ibu. Semua ada tuh, pada nyambut semua. Adapun para ibu-ibu dan gadis itu berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, masya Allah, sahabat Jundu. Nah, mereka ini bertanya-tanya, yang mana Rasul, yang mana Rasul, yang mana Rasul. Hari itu menjadi sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib, itu kota Madinah. Anas masih terus mengenang tuh hingga saat ia menjelang wafatnya, mengenang hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun, itu mengenang kisah-kisah itu. Luar biasa, masya Allah. Baru saja Rasulullah SAW hendak tinggal dan menetap di Madinah, datang Al-Ghumaisah, ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya ini menghadap beliau nih. Al-Ghumaisah itu membawa anaknya yang masih kecil, masih belia, 10 tahun umurnya saat itu, Anas bin Malik. Anas itu ciri-cirinya memiliki poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan kiri, jadi punya poni. Jadi Anas bin Malik ini masih kecil, masih lucu kayak gitu. Lalu ibunya Al-Ghumaisah ini memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah untukmu. Gitu. Ini bahasa dari ibunya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah untukmu selain aku punya anak ini, anak yang berusia 10 tahun. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Ini bukannya sedih, tapi girang nasi anaknya untuk dijadikan khadim. Nabi SAW gembira mendengar. Beliau pun menerima Anas bin Malik dengan wajah yang sumringah. Luar biasa, masya Allah. Ini kejadian yang dahsyat. Nabi Muhammad SAW membelai kepala Anas, dibelai dengan tangan beliau yang mulia. Beliau pun juga membelai rambut poninya, rambutnya dilus dengan jari lembut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Anas bin Malik atau Unais
Sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja pada saat itu Unais. Jadi Anas bin Malik panggilannya Unais, yang masih berusia 10 tahun. Saat itu ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Muhammad SAW. Bayangin, 10 tahun bisa bahagia membantu Nabi Muhammad SAW. Ia terus tinggal dalam asuhan Rasulullah SAW hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah, sahabat junduh. Anas bin Malik mendampingi Nabi Muhammad SAW 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari beliau untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah SAW sehingga memenuhi ruang dada dan seluruh jiwa raga itu udah apal banget dah. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Iyalah, beliau khadim Rasulullah sehari-hari sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat jundu, Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya. Bayangin, ini beruntung banget ya. Ia pun juga menemukan dari keagungan sifat Rasulullah SAW yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Gimana nggak iri? Anas bin Malik itu tinggal 10 tahun bersama Rasulullah di rumahnya sebagai khadim dan lain-lain, dan itu pasti mendapatkan nasihat-nasihatan yang syurnya, rahasia-rahasia Rasulullah itu ada pada Anas bin Malik. Sahabat jundu, Anas bin Malik ini bercerita tentang beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasulullah SAW yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ia amat mengetahui banget nih hal-hal atau untuk menceritakannya ia amat kompeten. Jadi kalau kisah Nabi Muhammad SAW itu beliau inilah yang paling kompeten. Anas bin Malik mulai cerita. Jadi cerita dari Anas bin Malik ini, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, kata beliau. Beliau pun adalah manusia yang paling lapang dadanya dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan beliau pernah menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu an untuk membeli sesuatu. Dan Anas pun keluar rumah, dan namanya disuruh sama Rasulullah SAW keluar rumah untuk membelinya. Nah, di tengah jalan, namanya anak kecil kan, Anas berniat untuk bermain bersama para anak-anak yang ada di pasar. Dan Anas nih nggak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi malah main gitu. Namanya anak-anak kan pengen gitu, hibur ya main, akhir main. Nah, saat Anas sudah bertemu dengan anak-anak yang tadi itu lagi main dan merasakan asik dan main, kemudian ia kaget ketika ada orang yang diri di belakangnya dan ia menarik bajunya nih. Anas kaget nih, siapa yang menarik bajunya? Lalu pas Anas noleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Kaget. Ternyata Rasulullah SAW nggak marah. Beliau malah tersenyum, bahkan berkata, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Anas menjadi grogi, takut, dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Baru bergerak. Luar biasa, Masya Allah. Kalau gitu udah marah-marah tuh, ya dia main lagi, bukannya beli. Cepetan beli gitu. Tapi enggak, Rasulullah SAW. Kata Anas radhiyallahu anhu, demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun. 10 tahun lamanya. Namun apa yang aku lakukan sepanjang itu beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan begini?" Beliau tuh gak pernah berkata apa yang tidak aku kerjakan, atau mengatakan gini, "Mengapa engkau tidak mengerjakan?" Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Budi pekerti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jika memanggil Anas, maka beliau manggilnya dengan panggilan manja. Bisa kadang manggil Unais, kadangkala beliau ini Rasulullah SAW memanggil Anas bin Malik dengan panggilan wahai anak, karena dari kecil dia berasa anak. Seringkali Rasulullah SAW ini, sahabat jundu, memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati daripada sanubari Anas bin Malik. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas, wahai anakku, bila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu, ya, tidak ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah wahai anakku. Yang demikian itu adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa ia telah mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Dahsyat nasihat daripada Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Wahai anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Inilah hadis yang disampaikan oleh lain tentang kita kalau masuk ke rumah tuh mengucapkan salam. Itu ada nasihat kepada Anas bin Malik. Dasar luar biasa, Masya Allah.
Sahabat Jun, setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun namanya. Sepanjang itu ia mengisi itu ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah SAW, dipraktekin dan semua yang ia dapat dari Rasulullah SAW. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dia pun mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia pun juga sering nih memberitahukan kepada orang lain sabda atau perkataan dan kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi sering menceritakan kebiasaan-kebiasaan agung Rasulullah SAW. Dalam usia panjang yang dimiliki oleh Anas bin Malik ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepada Anas bin Malik setiap mereka itu merasa kesulitan. Setiap merasa bingung, ia datang ke Anas bin Malik untuk persoalan hukum apa aja. Mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Dahsyat luar biasa. Gila. Ingatlah bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun. Luar biasa. Sahabat Jundu, Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia tuh amat bahagia banget di hari saat ia berjumpa dengannya. Jadi dia ingat tuh saat-saat ia berjumpa. Tapi ia pun juga terguncang hatinya ketika ingat saat perpisahan dengan Rasulullah SAW. Ia seringkali mengulang pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras nih untuk berusaha mencontoh Rasulullah SAW sebisa mungkin dalam perbuatan dan ucapannya sebisa mungkin. Makanya tuh dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ia pun menyukai itu apa yang disukai Nabi Muhammad SAW dan membenci apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Benar-benar dijalanin tuh kebiasaan Nabi, kebiasaan-kebiasaan yang ia lihat selama tinggal 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Bahkan ia hanya mengingat 2 hari. Yang pertama adalah hari pertama kali ia bertemu, dan hari kedua adalah hari di mana Rasulullah SAW wafat. Jika ia ngenang nih hari pertemuan ia kepada Rasulullah SAW, ia senyum, senang, gembira. Tapi ketika ia ingatnya hari yang kedua ini, saat wafatnya Rasulullah SAW, ia menangis, sedih. Mata air itu gak bisa bohong, dia terus sedih dah pokoknya. Luar biasa, Masya Allah, perpisahan. Malah ia mampu membuat tuh manusia yang berada di sekelilingnya dengan ceritanya itu pada menangis perpisahan ia dengan Rasulullah SAW. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Seringkali nih Anas bin Malik ini berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai saat ini, kata Anas bin Malik, aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya. Dan pada hari ia hampir melangkah menuju ke sisi Tuhannya, yaitu saat menjelang wafatnya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Seorang pecinta yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Sahabat Jun, kali terakhir nih Anas bin Malik itu melihat beliau itu adalah hari Senin di saat tirai kamar itu beliau dibuka. Kata Anas bin Malik, aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang tuh berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar sambil memandang ke arah beliau. Saat itu juga lagi tegang-tegang ya. Hampir saja tuh mereka tuh nggak kuasa menahan diri tuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka semua untuk tenang. Kemudian wafatlah Rasulullah SAW di penghujung hari tersebut. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwasanya kami itu belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Ia menakjubkan hati mereka semua tuh, melebihi melihat wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Jadi itulah akhir dari perpisahan melihat wajah Rasulullah SAW. Sahabat Jundu, Rasulullah SAW itu seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau nih untuknya adalah Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, karunikan ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya. Ternyata ini doa bukan sembarang doa ini. Ini Anas bin Malik doain oleh Nabi. Allah kabulin tuh doa Nabi Muhammad SAW, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak juga. Jadi bukan harta juga, keturunan banyak. Sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, itu jumlahnya melebihi 100 orang. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bahkan Anas berkata, demi Allah, hartaku sangat berlimpah, sampai kurma dan anggur itu berbuah 2 kali dalam setahun. Biasanya orang setahun sekali, ini 2 kali dalam setahun. Jumlah anak-anak dan cucu beliau itu mencapai 100. Dalam riwayat lain 106. Di riwayat lain juga disebutkan dari anak perempuannya Aminah, itu mengabarkan tentang anak beliau itu yang mati dan dikuburkan aja itu mencapai 120 anak selain cucunya itu. Nah, itu pada saat Hajjaj berkuasa di Basrah. Berkat doa Rasulullah SAW, ia menjadi sahabat yang paling banyak anaknya serta
paling panjang umurnya dan paling akhir meninggal dunianya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Semuanya paling-paling dah. Sahabat jundu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada umurnya hingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Anas radhiyallahu anhu ini senantiasa nih berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang seperti Anas ini masih berharap syafaat kepada Nabi Muhammad di yaumil kiamat. Seringkali ia berucap, ini aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, hingga aku dapat berkata kepada beliau, inilah pembantu kecilmu Unais. Jadi harapan Anas bin Malik itu nanti kelak bertemu seperti itu. Dia pengen ngomong begitu. Sahabat junub, Anas bin Malik ini menjadi penjaga rahasia Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Anas ini melayani Rasulullah SAW sampai selesai. Kemudian dia berkata nih, Nabi sedang tidur siang. Kemudian dia pergi dan dapati anak-anak pada bermain. Kemudian ia berdiri nih dan melihat permainan mereka. Tiba-tiba Nabi datang dan memberi salam kepada mereka, terus memanggil Anas dan mengutusnya untuk suatu urusan. Sepertinya ini adalah perintah rahasia. Hingga dia mendatangi ibunya dengan pelan. Ibunya bertanya, ada apa denganmu wahai Anas? Anas menjawab, Nabi Muhammad SAW mengutusku untuk suatu urusan. Langsung ibunya berkata kepadanya, urusan apa? Kemudian Anas menjawab, ini adalah rahasia Nabi wahai ibu. Kemudian ibunya berkata lagi, jagalah rahasia Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik pun tidak menceritakan kepada siapapun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat junub, pada saat menjelang wafatnya dikatakan kepada Anas, engkau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir yang masih hidup. Anas pun menjawab, kaum Arab masih tersisa. Adapun dari sahabat beliau, maka saya adalah orang yang paling akhir yang masih hidup, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas radhiyallahu sakit, itu ditawarkan kepadanya agar didatangkan seorang dokter. Tapi Anas bin Malik ini malah menjawab, seorang dokter dapat menyakitiku. Dan dia memohon agar dia ditalkin la ilaha illallah. Karena kata Anas bin Malik, malaikat telah datang. Dia senantiasa mengatakan tuh la ilaha illallah sampai malaikat pencabut nyawa atau malaikat ini mencabut nyawanya. Di sisi dia ketika beliau sakit ini itu ada tongkat kecil punya Rasulullah SAW, yang kemudian ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu wafat, itu tongkat itu dikubur bersamanya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat junub, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini wafat, beliau ini berumur 107 tahun. Bahkan berkata wakil itu bahwasanya Anas adalah sahabat di Basrah yang paling terakhir wafatnya. Para ahli sejarah selisih pendapat di dalam menentukan kematian beliau. Ada yang mengatakan beliau itu wafat pada tahun 90, ada yang bilang 91, ada 92, dan bahkan yang mengatakan tahun 93. Dan inilah yang masyhur menurut jumhur. Imam Ahmad berkata ini Anas bin Malik dan Jabir bin Zaid itu wafat bersamaan pada hari Jumat tahun 93. Dan bahkan Qatadah ini juga berkata bahwasanya ketika Anas wafat, Mu'arrik al-Jali berkata hari ini telah pergi, hilang setengah daripada ilmu. Dia ditanya kenapa bisa demikian wahai Abu Mu'tamar. Ia menjawab, jika ada orang-orang pengikut hawa nafsu menyelisih kita hadis dari Rasulullah SAW, kemudian mereka berkata mari kita kembalikan pada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mereka berselisih tentang hadis, mereka pasti bertanya kepada Anas bin Malik. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat junub, banyak keteladanan-keteladanan yang disaksikan oleh para sahabatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sholatnya. Jadi sholatnya Rasulullah SAW selain daripada Ibnu Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sholatnya persis banget sama Nabi Muhammad SAW. Ibnu Sirin juga berkata nih, Anas adalah sahabat yang sholat itu paling bagus, orang yang paling baik di rumah maupun pada waktu safar. Jadi terkenal nih kebaikan-kebaikan Anas bin Malik. Bahkan Sumarah juga berkata bahwasanya Anas sholat sampai kedua kakinya itu bengkak, mengeluarkan darah karena sholat itu sangat panjang. Semoga Allah SWT meridainya. Bahkan Anas berkata, ambillah Al-Quran dan As-Sunnah dariku karena saya mengambilnya langsung dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak akan mendapatkan kabar yang lebih kuat kecuali dariku. Bahkan Anas bin Malik pun juga tahu benar tuh ibadahnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun malam pun dia melihat Rasulullah SAW kecuali beliau menangis. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat junub, adapun karomah yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dari Ibnu Abi Dunya berkata ketika Sabit sedang bersama Anas, tiba-tiba datang nih Qahramanah dan berkata, wahai Abu Hamzah,
telah datang musim kemarau sehingga tanah kami ini kering. Wow, kering musim kemarau. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung diri dan mengambil air wudhu. Kemudian ia keluar menuju tanah yang tadi itu disebutkan dan melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah itu Anas bin Malik berdoa. Maka tiba-tiba saat beliau berdoa, itu awan mendung dan turunlah hujan sampai airnya meluap. Ketika hujan reda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memanggil sebagian keluarganya dan berkata, lihatlah langit itu. Maka setelah itu tanahnya menjadi subur. Luar biasa, Masya Allah, karomah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat junjung, Anas bin Malik ini juga pernah diangkat menjadi amir pada saat Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu telah mengangkat Anas bin Malik ini sebagai amir di Bahrain. Nah, keduanya pun ini berterima kasih kepadanya. Setelah dari Rasulullah SAW, Anas pergi ke Basrah. Di sanalah dia sampai mengalami 4 masa dan mendapatkan perlakuan yang kasar ketika masa Hajjaj karena fitnah dari Ibnu As'ad. Hajjaj mengira bahwa Anas ini ikut campur dalam masalahnya. Kemudian dia berfatwa mengenai hal tersebut hingga Hajjaj menunjukkan lehernya. Dia gini dah bahasanya. Nah, kemudian Anas bin Malik ini ngadu kepada Abdul Malik. Maka ketika Abdul Malik mendapatkan laporan seperti itu, dia langsung mengancam Hajjaj sehingga Hajjaj ini merasa takut dan berbuat baik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat judul, Anas ini pernah menjadi utusan Abdul Malik pada masa pemerintahannya. Nah, sekitar tahun 92 lah. Nah, dia membangun semua kota Dimsyik. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bergegas menuju Masjid Dimsyik, Makhlul bertanya kepadanya, apakah wajib berwudu ketika selesai mengurus jenazah? Maka beliau menjawab, tidak usah wudu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi semua pada nanya kepada Anas bin Malik. Nah, ketika Anas menghadap Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid bertanya lagi, apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW perihal hari kiamat? Langsung Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, saya mendengar Rasulullah SAW, kalian dan hari kiamat itu seperti 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, sangat dekat itu. Luar biasa, masa girang Khalid bin Walid. Sahabat junjung, mari kita berikan selamat kepada Anas bin Malik radhiyallahu an atas anugerah dan kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis. Perawi hadis Rasulullah SAW terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Humaysyah atas jasa yang baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap pantengin channel Jundu Channel ini. Masih banyak kisah-kisah sahabat Nabi yang luar biasa. Untuk itu, bantu channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe bagian belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan yang terupdate-nya. Ana Derobi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.